Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zona Tutorial Matematika. Di sini tempat kalian belajar matematika. Kali ini tidak membahas tentang pelajaran ya, tapi tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan kadang-kadang ada banyak komen atau anggapan saat live ataupun dalam video panjang, ada kata-kata seperti ini. Apa sih gunanya belajar matematika? Toh nanti kalau kita sudah lulus nggak ada gunanya. Ada kata-kata seperti itu nggak sih, pernah ya? Sebenarnya kata-kata itu buat kita down. Kenapa harus ada kata-kata seperti itu? Makanya kalian harus simak video ini sampai full ya durasinya ya, jangan di skip. Ini sekedar reaction untuk matematika dalam kehidupan sehari-hari, oke? Sebagai penyemangat kalian dalam belajar matematika dan kalian semakin suka dan semangat belajarnya, oke? Simak ya. Ini kan bagaimana matematika, sebuah disiplin ilmu yang tampaknya abstrak, sebenarnya menjadi kunci dalam memahami kompleksitas dunia kita. Setiap gerakan planet yang megah hingga algoritma di media sosial yang kita gunakan setiap hari, semuanya dipandu oleh prinsip-prinsip matematis yang tak terlihat namun mendasar. Tidak hanya fenomena besar seperti orbit bintang atau perilaku pasar keuangan, bahkan aspek kehidupan sehari-hari seperti waktu perjalanan terpendek ke kantor atau pengelolaan keuangan pribadi, semuanya dapat dijelaskan dengan rumus dan logika matematika. Bayangkan, setiap keputusan kecil hingga peristiwa besar dalam hidup kita memiliki pola dan prediksi yang dapat dianalisis melalui matematika. Dalam buku Bagaimana Matematika Menjelaskan Dunia, James Stein mengajak kita menyelami bagaimana matematika tidak hanya menjadi alat untuk memecahkan masalah kompleks, tetapi juga membantu kita memahami dunia dari perspektif yang sepenuhnya baru. Stein menguraikan bagaimana konsep-konsep matematika yang seringkali terlihat rumit sebenarnya memiliki aplikasi langsung dalam menjelaskan misteri alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Bersiaplah, karena perjalanan ini tidak hanya akan menambah pengetahuanmu tetapi juga mengubah cara kamu melihat dunia di sekitarmu. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Matematika seringkali dianggap sebagai bahasa yang digunakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam setiap fenomena, baik yang sederhana maupun yang kompleks, matematika memberikan kita alat untuk memahami keteraturan dan keindahan yang tersembunyi di balik realitas yang kita amati. Dari pergerakan bintang-bintang di langit malam hingga pola geometris yang terlihat pada sarang lebah, matematika menunjukkan adanya keselarasan yang mendasar dalam dunia kita. James Stein dalam bukunya Bagaimana Matematika Menjelaskan Dunia membawa kita pada perjalanan yang menyingkap bagaimana matematika telah menjadi bahasa universal yang menjelaskan hampir semua aspek kehidupan dan alam semesta. Stein membawa kita kembali ke masa lalu, ke zaman para filsuf dan ilmuwan seperti Pythagoras dan Galileo, yang pertama kali melihat matematika bukan hanya sebagai alat hitung, tetapi sebagai kunci untuk membuka misteri alam. Pythagoras, misalnya, melihat angka dan hubungan matematis sebagai esensi dari segala sesuatu, dari musik hingga gerakan planet. Konsep harmoni dalam musik, menurut Pythagoras, dapat dijelaskan melalui rasio matematis yang sederhana. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana manusia mulai memahami bahwa ada logika tertentu yang mendasari fenomena alam. Galileo, di sisi lain, memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Melalui teleskopnya, Galileo mengamati pergerakan planet dan bulan, menyadari bahwa hukum-hukum matematika berlaku tidak hanya di bumi, tetapi juga di seluruh kosmos. Ia menyimpulkan bahwa matematika adalah alat yang ampuh untuk memahami dan memprediksi perilaku benda-benda langit. Kemudian datanglah Isaac Newton, yang dengan hukum gravitasinya memberikan contoh konkret bagaimana matematika dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya dianggap misterius. Newton menyederhanakan interaksi gravitasi yang kompleks menjadi hukum matematika sederhana yang dapat diterapkan baik pada benda-benda di bumi maupun di langit. Contohnya, hukum ini menjelaskan mengapa apel jatuh dari pohon dan bagaimana bulan tetap berada di orbitnya mengelilingi bumi.
Penemuan Newton bukan hanya revolusi dalam fisika, tetapi juga bukti bagaimana matematika bisa menjadi alat yang efektif untuk menjelaskan dunia fisik. Stein menunjukkan bahwa matematika tidak hanya berbicara tentang angka atau rumus abstrak, tetapi tentang pola dan keteraturan yang kita temui di alam. Pola-pola ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana alam bekerja. Contoh klasik lainnya adalah pola Fibonacci, yang muncul dalam banyak bentuk alami seperti spiral di cangkang siput atau susunan daun pada tumbuhan. Pola ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari hukum-hukum matematis yang mengatur pertumbuhan dan struktur di alam. Bahkan fenomena yang tampaknya tidak teratur atau acak seringkali memiliki penjelasan matematis. Fraktal, misalnya, adalah struktur geometris yang tampak kompleks dan tidak beraturan, tetapi sebenarnya mengikuti aturan matematis tertentu. Fraktal dapat dilihat dalam formasi awan, aliran sungai, hingga struktur paru-paru manusia. Melalui fraktal, kita melihat bagaimana matematika dapat menjelaskan pola yang muncul dalam sistem yang tampak kacau. Stein menegaskan bahwa dengan memahami matematika sebagai bahasa alam semesta, kita dapat melihat dunia dengan cara yang baru. Kita tidak hanya memahami bagaimana sesuatu bekerja, tetapi juga mengapa sesuatu itu terjadi. Matematika memberikan kita kacamata untuk melihat lebih dalam ke dalam realitas, mengungkap keteraturan di balik kekacauan, dan menemukan keindahan dalam struktur yang paling sederhana sekalipun. Dalam arti yang paling fundamental, matematika adalah kunci untuk memahami dunia kita, sebuah kunci yang telah digunakan sejak zaman kuno hingga saat ini, untuk membuka rahasia alam semesta. Matematika seringkali menjembatani antara teori yang tampak abstrak dan kenyataan yang kita alami sehari-hari. Banyak teori matematika, meskipun awalnya sulit dipahami atau diterima, akhirnya memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana dunia berfungsi. James D. Stein dalam Bagaimana Matematika Menjelaskan Dunia mengeksplorasi bagaimana matematika tidak hanya memprediksi realitas tetapi juga mampu menciptakan realitas baru yang kita nikmati saat ini. Salah satu contoh paling mencolok adalah teori relativitas Einstein. Ketika pertama kali diperkenalkan, teori ini dianggap terlalu rumit dan jauh dari aplikasi praktis. Namun, seiring waktu, kita menyadari betapa fundamentalnya teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sistem GPS yang kita gunakan untuk navigasi tidak akan seakurat ini tanpa memperhitungkan efek relativitas. Satelit GPS bergerak sangat cepat dan berada di medan gravitasi yang lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tanpa penyesuaian berdasarkan relativitas, perhitungan waktu yang sangat presisi dalam satelit GPS akan melenceng, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan lokasi kita di bumi. Stein juga mengangkat bagaimana matematika berperan dalam menciptakan realitas digital yang kita kenal sekarang. Internet, sebagai salah satu penemuan terbesar abad ini, sangat bergantung pada algoritma matematika. Internet, sebagai salah satu penemuan terbesar abad ini, sangat bergantung pada algoritma matematika. Setiap kali kita melakukan pencarian di mesin pencari, algoritma kompleks menentukan hasil yang paling relevan. Algoritma ini tidak hanya bekerja dengan cepat, tetapi juga memprediksi apa yang paling mungkin kita cari berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, matematika tidak hanya membantu kita memahami dunia, tetapi juga membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi. Lebih dari itu, algoritma juga memainkan peran penting dalam interaksi digital kita, dari rekomendasi video di platform streaming hingga iklan yang muncul di media sosial. Semua ini didasarkan pada model matematika yang memprediksi perilaku pengguna, menciptakan pengalaman yang terasa personal dan relevan. Stein menegaskan bahwa meskipun teori-teori matematika mungkin tampak abstrak pada awalnya, mereka memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita hidup. Matematika memberikan kerangka untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga bagaimana kita bisa memprediksi dan memanfaatkan informasi tersebut untuk menciptakan inovasi baru. Dalam dunia yang semakin kompleks dan digital, matematika adalah alat yang esensial untuk terus membangun masa depan kita. Salah satu aspek yang paling menarik dari matematika adalah kemampuannya untuk menangani ketidakpastian dan paradoks yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dunia tempat kita hidup ini penuh dengan kejadian acak dan peristiwa yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun, meskipun penuh ketidakpastian, matematika memberi kita alat untuk memahami, mengukur, dan bahkan mengatasi ketidakpastian tersebut. James D. Stein dalam Bagaimana Matematika Menjelaskan Dunia menggali lebih dalam tentang bagaimana teori probabilitas, sebuah cabang matematika yang berfokus pada pengukuran kemungkinan, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, bayangkan kamu sedang bermain permainan yang mengandalkan dadu. Hasil lemparan dadu tentu saja tanpa acak, dan siapapun yang bermain tahu bahwa setiap lemparan bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Namun, di balik tampaknya acak ini, matematika memungkinkan kita untuk memahami pola-pola jangka panjang. Melalui probabilitas, kita dapat memperkirakan kemungkinan hasil yang akan muncul setelah sejumlah lemparan. Walaupun hasil setiap lemparan mungkin acak, matematika memungkinkan kita untuk menghitung peluang suatu hasil tertentu terjadi, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi, bukan sekadar mengandalkan keberuntungan semata. Stein menjelaskan bahwa teori probabilitas tidak hanya relevan dalam permainan dadu atau perjudian, tetapi juga dalam keputusan-keputusan penting yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan dengan ketidakpastian, apakah itu dalam memilih investasi finansial, memutuskan langkah terbaik dalam karir, atau bahkan menilai risiko kesehatan. Dalam semua hal ini, teori probabilitas memberikan kita cara untuk menilai kemungkinan-kemungkinan yang ada dan memilih langkah yang paling bijak berdasarkan perhitungan rasional, bukan hanya berdasarkan spekulasi atau perasaan. Namun, ketidakpastian dalam matematika tidak hanya terwujud dalam permainan acak. Ada juga konsep yang lebih dalam tentang ketidakpastian yang dihadapi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fisika, ekonomi, dan bahkan kehidupan sosial. Misalnya, dalam ekonomi, ketidakpastian pasar seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, yang tidak selalu dapat diprediksi secara pasti. Meskipun demikian, matematika, melalui teori probabilitas dan model statistik, memungkinkan kita untuk mengukur risiko dan membuat prediksi yang lebih terstruktur tentang apa yang mungkin terjadi. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui paradoks, situasi di mana hasil atau kesimpulan yang dihasilkan oleh analisis matematis tampak bertentangan dengan intuisi atau harapan kita. Salah satu contoh yang terkenal adalah paradoks Monty Hall, yang berkaitan dengan sebuah permainan yang terlihat sederhana, tetapi memiliki hasil yang membingungkan. Dalam permainan ini, kamu memilih satu dari 3 pintu, di mana di balik 2 pintu ada kambing dan 1 pintu lainnya ada mobil. Setelah kamu memilih sebuah pintu, host membuka 1 pintu yang berisi kambing dan menawarkan kamu untuk mengganti pilihan pintu. Secara intuisi, banyak orang merasa bahwa peluang tetap 50-50, tetapi matematika menunjukkan bahwa mengganti pilihan pintu memberikan peluang 2-3 untuk memenangkan mobil, bukan 1-2 seperti yang mereka kira. Ini adalah contoh bagaimana matematika dapat mengungkapkan ketidakpastian yang lebih dalam dan memberi kita wawasan yang tak terduga. Stein juga menyentuh bagaimana ketidakpastian ini memengaruhi bidang ilmiah lainnya, seperti mekanika kuantum, di mana hukum-hukum fisika tampaknya tidak dapat diprediksi secara deterministik dan justru bergantung pada probabilitas. Ini adalah tempat di mana dunia fisik dan teori matematika bertemu, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta yang penuh dengan ketidakpastian. Pada akhirnya, kemampuan matematika untuk menangani ketidakpastian dan paradoks bukan hanya tentang membuat prediksi yang lebih baik atau menghitung peluang, tetapi juga tentang mengubah cara kita memahami dunia. Matematika memberi kita cara untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan memberikan alat untuk menghadapi dan mengelolanya dengan lebih bijak. Matematika memainkan peran yang sangat penting dalam teknologi modern, menjadi fondasi yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan digital kita. Dalam Bagaimana Matematika Menjelaskan Dunia, James D. Stein dengan cermat menunjukkan bagaimana konsep-konsep matematis yang tampak sederhana, seperti bilangan prima, digunakan untuk menciptakan sistem keamanan yang sangat kompleks. Salah satu contoh paling mencolok adalah kriptografi, ilmu yang memanfaatkan prinsip-prinsip matematika untuk menjaga keamanan data, yang kini menjadi tulang punggung hampir seluruh transaksi dan komunikasi digital. Pernahkah kamu berpikir bagaimana informasi yang kita kirimkan melalui internet tetap aman? Ketika kita melakukan transaksi online,
berkomunikasi melalui aplikasi pesan, atau bahkan berbagi foto di media sosial, kita hampir selalu mengandalkan enkripsi untuk memastikan bahwa data kita terlindungi dari akses yang tidak sah. Tanpa sistem keamanan ini, kita akan terpapar pada potensi ancaman seperti pencurian identitas, peretasan, atau penyalahgunaan data pribadi. Kriptografi, yang pada dasarnya adalah seni mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, sangat bergantung pada konsep-konsep matematika yang rumit, terutama teori bilangan. Salah satu elemen dasar dalam kriptografi modern adalah penggunaan bilangan prima. Bilangan prima adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, dan meskipun terlihat sederhana, mereka memiliki sifat yang sangat berguna dalam menciptakan kunci enkripsi yang sulit untuk dipecahkan. Salah satu metode kriptografi yang paling dikenal adalah RSA, yang menggunakan dua bilangan prima besar untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat. Keamanan metode ini bergantung pada kesulitan dalam memfaktorkan bilangan besar menjadi dua faktor prima, sebuah masalah yang secara matematis sangat sulit untuk diselesaikan, bahkan oleh komputer dengan kecepatan tinggi. Inilah yang membuat sistem enkripsi semacam ini sangat aman dan tahan terhadap peretasan. Selain kriptografi, matematika juga terlibat dalam banyak aspek lain dari teknologi modern, terutama dalam algoritma yang mengatur lalu lintas data online. Seringkali menggunakan konsep matematika seperti logaritma dan probabilitas, membuat keputusan dalam waktu yang sangat cepat untuk memberikan hasil yang kita inginkan. Di balik pengalaman pengguna yang mulus ini, terdapat proses matematis yang kompleks yang mengatur segala hal, dari pemrosesan data hingga manajemen server. Lebih dari itu, matematika juga hadir dalam pengembangan teknologi lain seperti kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin. Di dunia AI, misalnya, algoritma matematika digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola dalam data dan membuat keputusan yang mendekati kecerdasan manusia. Matematika, melalui metode statistik dan teori probabilitas, memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dengan pengalaman, menciptakan teknologi yang semakin pintar dan canggih. Singkatnya, tanpa matematika, banyak teknologi yang kita anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada. Kriptografi yang menjaga privasi kita, algoritma yang mengarahkan lalu lintas data online, dan kecerdasan buatan yang mengubah dunia, semua bergantung pada konsep matematika yang mendalam. Dalam konteks ini, matematika bukan hanya menjadi alat untuk memahami dunia, tetapi juga kunci untuk menciptakan dan mengamankan dunia digital yang kita nikmati saat ini. Matematika memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya. Dalam bagaimana matematika menjelaskan dunia, James D. Stein menjelaskan bagaimana matematika tidak hanya berkaitan dengan angka-angka besar dan rumus yang kompleks, tetapi juga memengaruhi banyak keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Mulai dari hal sederhana seperti memilih jalur tercepat untuk pergi ke kantor hingga mengelola keuangan rumah tangga, matematika selalu ada di balik layar, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Bayangkan ketika kita harus memutuskan rute terbaik untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat. Tanpa sadar, kita menggunakan prinsip matematika seperti teori graf untuk menentukan jalur terpendek, mempertimbangkan variabel seperti waktu perjalanan, kondisi lalu lintas, dan jarak. Aplikasi navigasi modern seperti Google Maps menggunakan algoritma berbasis matematika untuk memberikan saran rute terbaik, memungkinkan kita menghemat waktu dan energi. Kita mungkin tidak melihat rumus-rumus itu secara langsung, tetapi kita merasakan manfaatnya setiap hari. Dalam aspek keuangan pribadi, matematika memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan yang melibatkan anggaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Ketika kita menabung, berinvestasi, atau merencanakan anggaran bulanan, kita menggunakan konsep matematika seperti bunga majemuk, perhitungan risiko, dan pengelolaan probabilitas. Misalnya, saat mempertimbangkan investasi dalam saham atau reksadana, kita memerlukan pemahaman dasar tentang statistik dan probabilitas untuk menilai risiko dan potensi keuntungan. Matematika membantu kita menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan, serta merencanakan masa depan dengan lebih bijak. Selain itu, matematika juga membantu kita dalam berbagai keputusan harian yang lebih sederhana. Misalnya, saat kita berbelanja dan membandingkan harga, kita menggunakan perhitungan dasar untuk menentukan mana yang lebih hemat.
Ketika kita memutuskan berapa banyak bahan makanan yang perlu dibeli untuk memasak suatu resep, kita sebenarnya sedang menggunakan prinsip aljabar dasar untuk menyesuaikan proporsi. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti menilai diskon saat belanja atau membagi tagihan di restoran, matematika berperan penting dalam memastikan bahwa kita membuat keputusan yang rasional dan menguntungkan. Stein juga menyoroti bagaimana matematika dapat membantu kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Dalam situasi di mana hasil tidak pasti, seperti memilih asuransi atau merencanakan liburan, kita seringkali menggunakan analisis risiko dan probabilitas untuk membuat pilihan yang lebih informasional. Matematika memberi kita alat untuk mengukur kemungkinan dan mengevaluasi opsi, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan logika, bukan hanya intuisi. Dengan semua ini, matematika menjadi alat yang sangat kuat dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang memecahkan soal atau mengikuti rumus, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan matematis untuk mengelola kehidupan kita dengan lebih efektif dan efisien. Dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keputusan besar hingga pilihan kecil, matematika memberi kita kerangka kerja untuk memahami dan mengontrol dunia di sekitar kita. James D. Stein dalam bukunya mengajak kita untuk memandang dunia melalui lensa matematika, dan penemuan yang muncul sungguh menakjubkan. Matematika, menurut Stein, bukan sekadar ilmu tentang angka dan rumus, tetapi sebuah kunci untuk mengungkap keajaiban dunia yang sering tersembunyi dalam kompleksitasnya. Dari gerakan planet hingga algoritma di balik media sosial yang kita gunakan setiap hari, matematika memberikan penjelasan mendalam yang membantu kita memahami keteraturan di tengah kekacauan. Stein menunjukkan bahwa matematika hadir di setiap aspek kehidupan kita, dari hal-hal besar seperti fenomena alam hingga detail kecil dalam rutinitas sehari-hari. Ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya rumit atau membingungkan, matematika menawarkan kerangka kerja logis untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi. Misalnya, dalam memahami pola cuaca yang berubah-ubah atau dinamika pasar keuangan meramalkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Melalui pendekatan ini, Stein memperlihatkan bahwa di balik setiap misteri atau tantangan, ada prinsip matematis yang dapat membantu kita menjelajahi dan memecahkan masalah. Jadi, kapanpun kita dihadapkan pada sesuatu yang tampak sulit, ingatlah bahwa matematika mungkin memegang kunci untuk membuka jawaban yang kita cari. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk simak video yang ini atau yang ini, oke?